Ya, udah 1 tahun lebih beredar, penerusnya pun udah ada, tapi Poco X6 Pro masih going strong nih. Jadi salah satu HP performa yang punya value tinggi yang masih bisa dibeli di harga 3 jutaan aja. Tapi apa masih segitu worth it-nya nih sampai kita harus beli X6 Pro dibandingin HP-HP lain yang lebih baru? Bakalan kita bahas lebih lengkap, tapi bisa kali subscribe Getizen dulu. Kalau udah, kita lanjutin videonya. Let's go! Oke, jadi barunya HP ini tuh masih ada berkeliaran nih di toko-toko online ya. Cuma ada satu varian aja yang storage-nya 512GB yang dijual di harga 3,8 jutaan aja. Kalau nyari second-nya bisa lebih murah lagi, tapi sih gue saranin ambil barunya aja biar lebih awet juga pakainya. Nah, di harga segitu kita tuh selain dapetin RAM 12GB dan storage yang gede 512GB, kita juga dapetin chipset Dimensity 8300 Ultra. Ini pakai fabrikasi 4 nanometer besutan TSMC ya. Layarnya AMOLED 1,5K, kamera utama 64 megapiksel yang udah ada OIS-nya, baterainya 5000 mAh dan charging 67 watt. Oke, lanjut kita bahas tampilannya nih. Well, desain HP ini tuh cukup advance ya. Kenapa gue bilang advance? Karena dia tuh udah pakai desain housing kamera yang ngotak gini kayak iPhone 17 Pro before it was cool. Yang sekarang jadi tren ya, HP Android jadi banyak banget yang pakai desain kayak gini lagi. Termasuk si Xiaomi 17 Pro juga. Dan untuk backdoornya ini ada tekstur kulit jeruknya. Warnanya juga sama nih kayak kulit jeruk. Tapi untuk warna ini aja yang teksturnya kayak gini. Dua warna lainnya itu model plastiknya tuh yang glossy biasa, yang lebih normal lah. Jadi kalau kalian ngerasa ini too much, bisa ambil varian yang lain aja atau pakein casingnya aja. Juga auto ketutup nih, si warna kuning ngejrengnya, jadi lebih kalem lah. Tapi sih gue sih lebih suka kayak gini aja karena dia lebih kelihatan ngepop lah, beda dari HP-HP lain. Nah, build quality-nya sendiri tuh terasa solid ya di tangan, walaupun frame-nya ini dia masih pakai plastik. Tapi gue ngerasa handlingnya kurang nyaman aja sih karena pinggiran kotaknya ini nih kayak nggak smooth aja gitu, lebih tajam. Walaupun lagi-lagi problem ini langsung di-solve sama case bawaannya tadi. Auto langsung nyaman di tangan. Oh iya, HP ini cuma ada sertifikasi IP rating di IP54 aja. Jadi cuma aman kalau kena ciprat-cipratan air aja nih. Jangan sampai dicelupin ke air. Nah, buat layarnya sendiri tuh dia udah kerasa vivid ya warnanya buat panel AMOLED yang dipakai. Buat dipakai nonton Netflix juga udah bisa Widefine L1 nih. Kita cek. Nih bisa dilihat dia udah Widefine L1. Dia bisa playback di Full HD dan dia udah ada HDR10 dan Dolby Vision nih. Jadi buat Netflix dia udah aman. Nah, buat refresh rate-nya dia di 120Hz yang bisa turunnya tuh ke 60 aja kalau lagi diem. Jadi adaptifnya cuma bisa di 120 atau 60 aja. Tuh. Kalau custom kita cuma ada pilihan 60 atau 120Hz. Kecerahannya di 1200 nits HBM, peak-nya bisa tembus di 1800 nits, penggunaan outdoor juga masih cukup visible lah. Nah, yang gue suka juga, bezelnya tuh kerasa tipis ya. Di kanan, kiri, ataupun atas dia ada penebalan sedikit tuh di dagunya aja. Tapi tetap lah, ini masih kehitung tipis. Audionya juga udah stereo speaker, gue selalu hidupin fitur Dolby Atmos-nya juga nih. Ini ya, bisa kita matiin, bisa kita hidupin. Jadi keseluruhan experience pakai HP ini buat nonton maupun dengerin musik, gue udah nggak ada keluhan. Bukan yang paling the best emang, tapi udah cakep lah buat kelas harganya. Oh ya, untuk fingerprint juga udah ada di layar ya, cepet dan akurat. Penempatan posisinya kayak terlalu di bawah aja nih. Buat akurasi sih udah kenceng. Udah akurat juga. Cuma penempatannya rada terlalu ke bawah. Kayaknya kalau bisa dinaikin sedikit ke sini akan lebih nyaman sih. Oke, lanjut kita ngomongin kameranya. HP ini tuh punya 3 kamera ya setupnya. Kamera utamanya itu 64 megapiksel yang udah ada OIS-nya, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, dan terakhir ada kamera penghibur yaitu makro 2 megapiksel. Kualitas fotonya sendiri tuh menurut gua khas Poco banget lah. Yang tajam tapi masih kerasa ada efek sharpening-nya, tapi masih di kadar oke lah, nggak kelihatan artificial banget. Warnanya tuh sendiri bagus, kelihatan pop saturasinya tapi nggak over. Tapi ini gua cuma ngomongin kamera utamanya aja ya. Karena ultrawide-nya emang kerasa banget tuh, langsung turun kualitasnya. At least warnanya masih mirip lah sama kamera utamanya. Tapi tetap perlu diapresiasi karena kamera ultrawide tuh emang udah masuk ke kategori esensial ya sekarang. Mesti ada dan ini tuh not bad. Masih kepake lah buat hari-hari. Ya, ini adalah perekaman video menggunakan Poco X6 Pro. Nih kalau ke langit ya emang lagi mendung sih. Di layar sih cukup stabil ya. Coba gue lari dikit. Ya, seharusnya sih masih tetap stabil. Cuma masalahnya Poco tuh biasanya di fokusnya yang maju mundur ya. Tapi so far gue nggak ngelihat hal itu. Dan buat audionya kayak gimana, coba kalian komen, bagus apa enggak. Tapi buat harga 3 jutaan sih ini videonya menurut gue bagus sih.
Oh ya, tadi gue bilang ini adalah HP performa ya, yang emang sejatinya seri X Poco tuh emang selalu bisa kasih performa yang kencang dengan harga yang selalu ada di bawah seri F-nya. Yang selalu bikin bingung nih, mau ambil seri X atau seri F. Kayak HP ini nih yang pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Yang ini tuh chipset yang udah satu tingkat di bawah seri flagshipnya MediaTek yang biasanya pakai angka 9, ini seri 8-nya yang udah hampir flagship lah. Di Antutu versi 10 sendiri angkanya tuh udah tembus di 1,3 jutaan. Jadi buat performa HP 3 jutaan kita udah bisa sepakat lah kalau ini HP kenceng banget. Nah, storage HP ini tuh pakai UFS 4.0, tapi ternyata speednya tuh di pengujian pakai CPDT masih mirip-mirip aja sama UFS 3 somehow. Rate-nya tuh di 570-an Mbps dan sequential rate-nya di 830-an Mbps. Yang sebenarnya itu udah termasuk kenceng ya. Cuma ekspektasi gue lebih tinggi lagi aja gitu. Tapi buat experience buka tutup aplikasi, buat sehari-hari pakai HP ini sih udah snappy banget ya. Udah pindah-pindah juga gampang, lancar, gue nggak pernah ada nge-lag sedikit pun. Jadi buat pengalaman daily-nya ini udah satset banget. Ini kombinasi chipset dan storage yang emang mumpuni sih. Tapi gimana buat gamingnya? Oke, lanjut kita cobain aja langsung ya. Oke, kita tuh main di FPS. Kita bisa masukin yang resolusi rendernya tinggi, shadow-nya juga bisa tinggi, pokoknya serba kanan ya. Tapi FPS-nya di 60. Jadi dia tuh bisa ditahan lumayan ya, bisa rata nih di 60, lumayan. Ada naik turunnya, tapi masih oke lah. Average-nya aja di 59 FPS. Smoothness-nya tuh bahkan untuk 45 FPS-nya di atas 40 dia udah sampai 100% ya. Jadi lumayan bisa ditahan nih, cuma suhunya dari 30-an dia naik sampai 41 nih kayaknya, 41-an. Kehitungnya ya lumayan anget lah ya, tapi belum sampai ke level panas banget belum. Tapi udah anget-anget, di tangan juga udah kerasa anget. Oke, kita lanjut cobain game Wuthering Waves. Oke, speknya nih kita naikin ke resolusinya yang high dan frame rate-nya di 60. Kita buat main 10 menit. Oke, lanjut. Dua menit pertama dia bisa tahan di 60-an, tapi setelah 2 menit dia tuh sampai ke menit ke-10 dia cuma bisa hit di 45 FPS aja. Jadi untuk Wuthering Waves sayangnya nggak bisa nih, rata kanan 60 FPS belum kuat si 8300 Ultra ini. Tapi untuk 45 FPS dia udah rata, udah aman lah. Jadi untuk belakangnya bisa ditahan di 45 FPS. Average-nya juga di 45-an nih. Ya it's okay lah, dan suhunya panas ya di 45-an. Stabil di 45, jadi untuk suhu dia cukup lebih panas dibandingin main Genshin Impact yang kayak tadi. Jadi Wuthering Waves ini emang secara grafik dia jauh lebih berat dibandingin Genshin Impact ya. Genshin Impact tuh udah lebih optimize lah, sedangkan si Wuthering Waves ini masih berat banget buat game mobile. Jadi dia cuma bisa tahan di 45 FPS, at least enggak di 30-an lah. Ini masih cukup oke banget performanya. Nah, kita tuh tadi udah lihat ya, dari pengujian game di tiap 10 menit itu penurunannya 6%-an. Kerasa cukup signifikan ya untuk 10 menit main doang. Berarti kalau main setengah jam tuh dia bisa turun 18%, atau mungkin sampai 20%. Dan jadi untuk 1 jamnya itu bisa hampir setengah baterai udah habis gitu untuk mainin game berat sih. Tadi kita mainin Wuthering Waves dan juga Genshin. Emang waktu gua pakai HP ini tuh emang kerasa baterainya tuh lebih cepat drain ya. Yang nggak bisa dibilang irit juga usage-nya. Kerasa lebih boros dibandingin HP-HP lain yang 5000 mAh juga. Walaupun ini expected emang, soalnya chipsetnya kan juga chipset ngebut ya. Tapi kalau baterainya habis ya tinggal cas aja sih. Karena dari 0 sampai ke 50% tuh cepet banget, cuma perlu waktu 18 menitan aja. Buat ke 75% tuh cuma perlu 33 menit, dan buat sampai full itu perlu 48 menitan aja. Sayangnya HP ini nggak support bypass charging aja sih. Walaupun kayak HP-HP yang arahnya tuh ke performa, yang bakalan banyak dipakai buat gaming, biasanya tuh udah punya. Walaupun kita bisa ambil sisi positifnya ya, biar kalian tuh nggak main game terus guys. Jadi kalau baterainya habis ya tinggal charge aja sambil ngelakuin hal lain dulu kayak minum atau istirahat.
Oke, sekarang gimana nih kesimpulannya Poco X6 Pro ini di akhir 2025? Masih worth it kah buat dibeli? Well, kita bahas dari kelebihan dan kekurangan HP ini dulu. HP ini tuh kenceng banget buat kelas harganya, dari chipset, speed storage, sampai ngecas tuh semuanya ngebut ya. Layarnya juga enak dipakai buat nonton maupun gaming. Storage-nya gede, mau download banyak game juga santai aja. Kurangnya ya kamera ultrawide-nya aja nih yang emang jomplang sama kamera utamanya yang bagus ya. Kayaknya kalau Poco ambil langkah buat ilangin kamera makronya biar budgetnya dipakai buat bagusin ultrawide-nya akan lebih oke sih. But still, ini HP tuh punya value yang masih bisa diadu lah sama HP-HP di kelas harganya. Bahkan diadu sama HP Transsion aja yang biasanya punya spek nggak ngotak juga masih bisa lah. TLDR kalau kalian nyari HP performa under 4 juta, HP ini bisa banget nih jadi rekomendasi. Oke, segitu aja dulu yeping gua tentang Poco X6 Pro. Kalau kalian mau diskusi atau mau ceritain pengalaman pakai HP ini, bisa langsung komen aja. Kalau suka videonya bisa di like, di share juga ke temen yang lagi nyari HP 3 jutaan. Kita ketemu lagi di video Getizen lainnya. Adios!